Kita harus menjadi orang yang benar-benar memiliki keahlian, karena segala sesuatu yang Tuhan janjikan di muka bumi ini kita harus kelola dengan baik. Kita diberikan otoritas untuk mengelola bumi. Kalau Bapak Ibu buka di kitab Kejadian pasal pertama ayat yang buka sebentar di kitab Kejadian coba. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ayat 27 mulai, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah, kata garis bawahi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi buah yang berbiji kata Tuhan ya. Tapi banyak semangka yang gak berbiji juga gak apa-apa, tambah manis. Ini mungkin ya no problem lah sekarang. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan berenang, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi Tuhan itu menciptakan kita untuk berkuasa. Coba lihat nih ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berkuasa loh, atas ikan-ikan, burung-burung di udara, di atas dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan ciptakan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dengan tujuan adalah berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk mengelolanya dengan baik. Dan untuk mengelola itu diperlukan namanya hikmat dan pengertian. Dan hikmat datangnya dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Jadi untuk mengelola bumi itu diperlukan namanya hikmat, supaya kita bisa tetap berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita memiliki otoritas seperti yang Tuhan mau. Kita tidak bisa menjadi manusia yang statis, yang diam saja, tidak melakukan apa-apa. Padahal segala sesuatu, berkat yang di bumi ini Tuhan sediakan. Dan untuk sampai berkat itu datang kepada kita, diperlukan hikmat dan pengertian. Coba perhatikan di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepadanya. Dan seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu memberikan hikmat, pengertian, dan talenta kepada kita itu menurut kesanggupan kita. Menurut kesanggupan kita. Makanya itu perlu dikembangkan. Kita tuh perlu banyak belajar. Semakin seseorang itu memiliki pengetahuan, semakin seseorang itu mau belajar, membuka dirinya, baca-baca buku, belajar dari biografi orang yang sudah berhasil, belajar sama orang-orang yang berhasil, baca-baca buku orang-orang yang sudah berhasil, perkara rohani maupun perkara jasmani atau perkara bisnis, kita banyak belajar. Saya orang yang banyak belajar, membaca sama kehidupan orang-orang yang pernah sukses dan berhasil. Kenapa? Saya isi otak saya, knowledge saya dengan pengetahuan-pengetahuan, supaya kita belajar dari pengalaman orang lain untuk kita bisa berkembang, mengembangkan diri. Karena Tuhan itu semakin kita pintar, Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Bapak Ibu coba lihat apa yang dipercayakan Paulus sama Petrus itu 2 hal yang berbeda. Padahal dua-duanya dipakai Tuhan, dua-duanya orang yang disayangi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Tetapi menurut kapasitasnya Tuhan percayakan lebih gede lagi kepada Paulus. Karena apa? Dia orang terpelajar, dia orang pintar, dia orang smart. Petrus bukan orang terpelajar, dia adalah seorang penjala ikan, dia seorang nelayan. Ketika kita ini
banyak belajar, membuka diri, semakin pinter. Pinter itu kan karena pengetahuan, karena banyak hal yang kita pelajarin ya. Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Tapi orang-orang bodoh yang udah tahu bodoh, nggak mau baca buku, males. Kalau kita ini males membaca, pasti kita ada problem dengan baca Alkitab loh. Kita males baca buku, kita males baca apapun juga, pasti kita ada problem dengan baca Alkitab. Karena sama-sama membaca. Tapi puji Tuhan sekarang ada Alkitab audio yang bisa didengar. Itu sangat membantu bagi orang-orang yang malas membaca. Tapi kita harus membaca. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya puji Tuhan ada Alkitab audio. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak membaca, semakin kita pandai, semakin pinter, kita pasti dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Karena Tuhan, perhatikan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Tuhan percayakan ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kenapa kriterianya Tuhan nggak samakan dikasih 5 atau disamakan kasih 2? Enggak. Ternyata Tuhan memiliki kriteria yang berbeda, yaitu menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba-hamba menerima 5 talenta itu, menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Semakin orang itu pinter, dia akan semakin dipercayakan. Semakin dia bisa dipercayakan mengelola, otomatis dia akan semakin berkembang. Jadi kita tidak bisa. Banyak orang Kristen salah persepsi. Kita ini anak raja malas-malesan. Ya siapa yang mau kasih makan? Kita nggak boleh. Saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai pengusaha, saya tidak bisa mengharapkan hidup saya ini dari belas kasihan atau pemberian dari orang lain. Saya meski pakai otak saya pakai hikmat saya pakai talenta saya untuk mengelola usaha, mengelola bisnis, untuk menghasilkan uang, untuk menghidupi kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi kita orang percaya tidak bisa mengandalkan pemberian atau belas kasihan dari orang lain. Terutama hamba Tuhan tidak boleh hidup dari belas kasihan atau pemberian orang lain. Kita harus pakai hikmat yang Tuhan kasih di kepala kita, di otak kita, untuk kita kembangkan dengan baik. Tidak ada salahnya seorang hamba Tuhan itu bisnis, apalagi jemaat-jemaat harus menjadi orang yang pintar mengelola talentanya, jago mengurusin bisnis supaya apa? Diberkati. Tuhan itu tidak turunkan berkatnya 5 karung emas di kamar atau berapa ribu US dollar di kamar, itu tidak akan, atau 1 juta US dollar di kamar, tidak akan. Tuhan selalu memberkatin kita dengan apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Jadi kita harus benar-benar tahu ini kapasitas kita itu di mana. Kapasitas kita di mana, talenta kita yang menonjol di mana. Ketika Tuhan percayakan talenta menonjol itu, kita tahu, kita kembangkan di situ, Tuhan akan berikan perlipat gandaan yang jelas. Ada orang yang diberkatin tangannya, diurapin tangannya untuk masak. Ya kembangkan, belajar, kursus lebih masak lagi, jadi pastry atau mungkin masak jadi chef yang hebat-hebat, belajar sama mereka masak. Jual, bikin makanan, jual. Siapa tahu Tuhan berkarya lewat situ, Tuhan urapi tanganmu untuk jadi seorang chef atau seorang jadi pastry, tukang bikin kue yang hebat, dan kuemu laku dan Tuhan bisa berkatin di situ. Atau mungkin dari pinter ngomong, bisa saja kita kembangkan terus, bisa jadi seorang motivator, bisa jadi seorang penjual asuransi, atau seorang negosiator bisnis yang jahandal, bisa. Apa? Sekarang yang Tuhan percayakan sama kita, kita harus tahu diri kita tuh ditempatkan Tuhan di mana. Ada beberapa orang yang di lingkungan kita dipakai Tuhan sebagai guru. Kembangkan kapasitas jadi guru, jangan jadi guru-guru biasa. Belajar ilmu pengetahuan terus, belajar hal-hal yang lain lebih dalam lagi, supaya berkembang dengan biak. Berkembang biak maksudnya. Berkembang dengan baik, bukan berkembang biak. Kapasitas kita semakin besar, otomatis dipercayakannya perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ketika kita itu setia dengan apa yang Tuhan percayakan, ketika kita itu setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu hikmat, pengertian, pengetahuan, akal budi, talenta, keahlian, atau apapun, kita itu setia, kita kembangkan.
Belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Lama-lama kita menjadi orang yang profesional dan bisa diberkati Tuhan lewat situ. Ketika seseorang itu jago main gitar, kalau dia hanya sekedar main gitar ya jadi pemain gitar biasa. Tapi ketika dia mulai belajar, kembangkan talentanya, dia coba les, dia coba ini, coba itu, dikembangkan, bisa jadi seorang gitaris yang handal, yang hebat, bahkan mencipta lagu yang hebat. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu, mau jual siomay, jual makanan, atau jual roti, atau bisnis impor, jadi guru, atau jadi tukang rental mobil, jadi Gojek, atau apapun juga lah. Kerjakan dengan setia dan tanggung jawab. Kerjakan dengan setia dan tanggung jawab. Mungkin Bapak ada orang yang dipanggil jadi ibu rumah tangga atau asisten rumah tangga, kerjakan setia dengan baik. Atau mungkin jadi penyanyi, jadi WL, atau jadi pengkhotbah, atau jadi pengajar, atau jadi businessman, atau apapun juga yang Tuhan percayakan hari ini, kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Karena dari situ Tuhan akan melihat kesanggupan kita. Semakin kita memiliki kesanggupan, memiliki kapasitas yang bisa dikembangkan, Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, berlaba 2 talenta. Yang dikasih 5, dikembangkan dengan baik, karena kapasitasnya memang dia bisa mengembangkan 5, ya Tuhan percayakan 5. Makanya kita itu tidak bisa boleh ngiri loh dengan orang lain. Berkat itu Tuhan sudah kasih jatahnya masing-masing. Kenapa ada orang yang kaya raya? Karena kalau kita pelajari mereka ada orang kaya raya, karena dia ternyata bisa mengambil keputusan melakukan hal yang lebih di antara orang lain karena dia memiliki kapasitas yang besar. Dia bisa berpikir jauh ke depan daripada orang lain berpikir. Bahkan Alkitab ngomong, anak-anak dunia itu lebih berhikmat daripada anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu kadang selalu ngeroh, dikit-dikit rah roh, terus ngawang-ngawang di udara. Padahal kita hidupnya nginjak di bumi, kita itu harus membumi. Kita harus menggarami bumi dengan berkat Tuhan. Banyak anak Tuhan salah mengelola keuangan. Ternyata anak-anak dunia, orang-orang dunia lebih jago mengelola keuangan. Ternyata Tuhan percayakan mereka mengelola keuangan lebih baik. Harusnya semua harta yang Tuhan percayakan tadi, yang Tuhan percayakan, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, kita bisa mengelola bumi. Semua bumi itu adalah miliknya anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan tidak bisa mengelola, akhirnya dikelola orang-orang dunia. Banyak orang Kristen antipati dengan berkat Tuhan. Orang Kristen kok, saya hari ini ngajar tentang bagaimana kita diberkati Tuhan menjadi kaya. Tapi banyak orang yang kalau kita pendeta ngomong kekayaan, antipati. Saya bisa ngomong tentang penyangkalan salib dan si pikul salib sangkal diri. Dengerin aja di khotbah saya kan banyak tuh, pikul salib sangkal diri. Tapi hari ini saya ngomong tentang bagaimana kita memiliki berkat yang Tuhan perjanjikan kepada kita. Saya pernah ngajar tentang hikmat yang mendatangkan kekayaan. Bapak Ibu bisa dengerin di sana, di YouTube. Nah, kalau anak Tuhan ini tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, ternyata orang-orang dunia bisa mengelola keuangan baik, itu harta dunia dikelola sama mereka loh. Kalau anak Tuhan tidak mau dengan berkat Tuhan, orang dunia tak mau loh dengan berkat Tuhan. Bayangin kalau berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan harusnya diterima anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Tuhan yang nggak mau terima dan terlalu bodoh, nggak mau mengembangkan talenta, nggak pakai hikmat bekerjanya, sembrono, serampangan, nggak bisa dipercaya Tuhan. Akhirnya orang-orang dunia lebih jago, orang-orang dunia yang lebih hebat, dia bisa mengelola keuangan dengan baik, dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa melakukan lebih baik daripada anak-anak Tuhan. Akhirnya berkat itu datangnya dipercayakannya kepada orang-orang dunia. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kalau berkat itu anak Tuhan tidak mau, akhirnya kalau berkat itu dipegang sama orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, uang dipegang sama teroris, akhirnya jadi bikin kacau balau seluruh dunia. Kalau uang dipegang sama germo atau sama mucikari, jadi tempat sumbernya pelacuran. Kalau berkat itu dipegang sama orang-orang jahat, mereka jadi sumber kejahatan. Jadi anak-anak Tuhan harus ngerti sampai sini, bahwa berkat itu diciptakan untuk anak-anak Tuhan. Tujuannya untuk apa? Jadi berkat bagi banyak orang lain, menjadi saksi bagi banyak orang lain, supaya kita semakin diberkatin, semakin melimpah, hidup dalam kelimpahan. Dan tujuannya adalah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuannya
tujuan dari Tuhan percayakan berkat kepada kita adalah supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tujuannya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan kalau kita tidak bisa dipercayakan, Tuhan akan memberikan kepada orang lain loh. Tuhan itu ibaratnya seperti seorang pengusaha di Matius pasal yang 25 ini yang mempercayakan hartanya kepada orang. Ada yang dikasih 5, dikembangkan akhirnya jadi 10. Ada yang dikasih 2, dikembangkan jadi 4. Tetapi Bapak Ibu lihat ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, menyembunyikan uang tuannya. Bayangin, sudah dikasih talenta 1 karena kesanggupannya 1, tapi tidak bisa tanggung jawab, tapi malah takut nggak dikembangkan, karena takut mungkin, saya tidak tahu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ayat yang ke-20, ayat 20, perhatikan baik-baik. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, bayangkan, Tuhan itu selalu memberkatin kita dari hal-hal yang kita pegang, kita miliki. Ketika kita kembangkan, Tuhan dari situ akan memberkati lebih besar lagi. Karena ada tanggung jawab. Ketika kita tanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi jangan protes, jangan komplain ketika Tuhan hanya percayakan mungkin 1 talenta, mungkin 2 talenta. Mungkin hari ini belum dapat apa-apa. Setia saja apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apa yang kamu kerjakan saja dengan baik. Mungkin hari ini belum diberkati. Orang lain kok udah pakai mobil mewah, kok saya pakai mobil biasa. Orang lain sudah punya rumah, kok saya masih ngontrak. Setia saja apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ketika kita ini setia dengan apa yang Tuhan percayakan, seperti seorang hamba yang dipercayakan talenta dan dikembangkan, Alkitab mencatat loh, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Jadi Tuhan akan tambahkan kepercayaannya sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki. Semakin kapasitas kita ini besar, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Semakin kita ini memiliki wadah yang besar, tentunya Tuhan semakin berkati kita dengan berkat-berkat yang besar. Tapi tidak mungkin kalau kita ini menjadi orang Kristen yang pelongo-pelongo, kerja males, komplain, isinya komplain aja, gerutu aja. Dikasih sedikit gerutu, kasih banyak kurang, isinya komplain saja. Mana bisa Tuhan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Ayat yang kedua, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percaya kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. 2 kali diulang loh, tanggung jawab.
Jadi apapun yang Tuhan percayakan, saya ulang-ulang, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, kita harus tanggung jawab, kerjakan yang terbaik. Jangan ngomel, jangan gerutu, kalau belum diberkatin, kalau masih bisnis rugi, nikmatin saja, percaya saja, suatu saat kita tanggung jawab, seperti kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan akan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Kalau hari ini tuh Tuhan lihat kesediaan kita. Hari ini kita nggak diberkatin? Cek saja apa yang Tuhan percayakan, apa kita udah kerjakan dengan baik. Apakah kita ini memiliki hikmat dan akal budi, atau kita ini menjadi orang yang nggak mau belajar dari kesalahan, dari kegagalan masa lalu. Kurang mengembangkan kapasitas yang ada, tidak mengembangkan wadah, tidak mempersiapkan wadah yang besar untuk Tuhan yang besar, untuk berkat yang besar. Bayangin bagaimana Tuhan bisa percayakan berkat besar kalau kita sendiri tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Uang kita pakai sembrono sembarangan untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana Tuhan bisa percayakan? Sedangkan Tuhan mau percayakan berkat kepada kita itu tujuan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat yang ke-24 perhatikan. Yang kedua, yang dikasih 5 talenta disuruh masuk bersama tuannya, ikut bahagia bersama-sama. Yang 2 talenta dikasih, yang 5 dikasih. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh satu orang ini yang malas, tidak mau belajar, nggak mau bekerja, malah nuduh yang tidak-tidak, isinya komplain aja nih. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan manusia yang kejam. Loh, kok dia tiba-tiba nuduh Tuhannya yang kejam dari mana? Kalau dia Tuhan yang kejam, dia nggak kasih uang talenta. Ini kan orang-orang yang persepsinya salah tentang Tuhan. Kok aku ini nggak diberkati Tuhan hari ini? Kok aku melarat terus? Aku udah doa, jempalitan, jungkir balik, drosor, tengkurap, telentang, tumpangi tangan pendeta kurus, pendeta gemuk, urapan nggak urapan, pendeta gondrong, pendeta gundul, kok belum terjadi breakthrough? Disalahin terus, nyalahin Tuhan terus. Bayangin ini. Nuduh terus, isinya komplit terus. Orang yang nggak mau belajar, orang yang stupid, orang Kristen yang bodoh, nggak mau belajar, malas baca, malas bergaul, nggak mau mengembangkan kapasitas, mengembangkan kepribadiannya, istilahnya orang dunia, mengembangkan talentanya. Apa yang dilakukan? Dia cenderung ngomel, menggerutu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat mana Tuhan tidak menanam. Ini kan kurang ajar. Belum apa-apa udah dikasih berkat, malah nuduh. Bukannya tadi dia dikasih 1 talenta, sama 2 orang yang lain dikasih 5 talenta, kok nggak? Bukannya dia melabur, sedang menabur. Ini kan orang isinya komplain aja, isinya komplain, menggerutu, udah begitu malas, isinya minta-minta lagi, minta belas kasihan orang. Ini tiba-tiba orang yang seperti ini ada sampai hari ini nih. Ayat 25, karena itu aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah, di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas, katanya. Udah jahat, malas. Kenapa dibilang jahat? Mulutnya yang jahat, komplain, menggerutu, sikap hatinya busuk, terus malas lagi. Orang Kristen itu tidak boleh malas loh. Kita tidak boleh malas loh. Kita tidak boleh malas. Saya bukan orang yang malas. Ketika bisnis saya satu mentok, saya tanya Tuhan, dan saya coba putar hikmat saya pakai hikmat saya putar otak saya, bagaimana saya mengelola bisnis yang lebih baik lagi, menghasilkan uang yang lebih baik lagi. Saya nggak bisa malas dan menunggu Tuhan berkatin, ya tidak mungkin. Paulus ngomong, orang yang malas, orang yang nggak bekerja nggak usah makan. Tuhan selalu memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Bisa saja sih Tuhan berkati 1 karung emas di kamar kita. Tuhan sanggup lakukan itu, atau mengeluarkan uang dari tembok. Tuhan sanggup, tapi Tuhan tidak pernah lakukan seperti itu. Karena Tuhan selalu memberkatin kita melalui orang lain. Melalui orang lain. Kalau kita jadi bisnis, Tuhan berkati dari apa yang kita kerjakan. Jadi pendeta pun juga tidak boleh malas loh. Saya sebagai hamba Tuhan bekerja. Gembala saya bekerja. Gembala Bapak Ibu juga seorang pekerja yang keras, bukan orang yang malas. Kita tidak boleh malas. Kita tidak bisa mengharapkan berkat dari jemaat. Kita tidak bisa mengharapkan berkat dari persembahan orang. Kita tidak bisa mengharapkan berkat
dari belas kasihan orang lain. Kita harus bekerja mengembangkan hikmat tadi. Kalau kita jadi orang Kristen yang malas, udah malas komplainan, Tuhan cap jadi hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut, di tempat mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau uangku, karena ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang. Jadi ketika kita ini malas, harusnya talenta itu tidak bisa dikembangkan. Tuhan mau talenta yang kita miliki mendingan dikasih ke orang lain yang bisa mengembangkan talenta kita loh. Menjalankan talentanya dengan baik loh. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Tidak heran ya, orang kaya tambah kaya. Karena apa? Pakai hikmat dia bekerja. Dia bukan orang malas, dia bekerja dengan baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa dipercayakan apa-apa, kalau Bapak Ibu hari ini tidak bisa dipercayakan apa-apa, malah malas mengembangkannya, tidak heran banyak orang Kristen jadi melarat, jadi kere. Kalau Bapak Ibu belajar dari pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang yang berhasil di bidang bisnis, di bidangnya, mereka adalah orang yang mengembangkan talentanya, mengembangkan kapasitasnya. Saya ngomong tentang kekayaan seperti ini supaya apa? Jemaat tidak ada yang melarat, tidak yang susah. Kalau jemaatnya diberkati semua, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang miskin. Makanya saya bukan ngajarin tentang bagaimana fokus ke berkat, saya mengajarin bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Baik, kalau kita ini dipercayakan apa nih? Dipercayakan apapun, tapi tidak bisa mengembangkan. Seringkali talenta itu malah hilang lenyap. Kenapa hilang lenyap? Malah ada orang lain yang berkembang, malah semakin berkembang. Karena prinsip Tuhan, kalau kamu tidak bisa mengembangkan talentaku, mendingan kasih orang lain bisa mengembangkan demi namaku tentunya, untuk kemuliaanku. Bapak Ibu mesti hati-hati. Bertanggung jawab dalam diri sendiri itu penting sekali. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Orang yang mempunyai, makanya tidak heran ya, apapun yang Tuhan percayakan di dalam tangan kita, bisa kita kembangkan menjadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan selalu memberkatin dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika Musa, Bapak belur, stres, mimpin orang Israel, dan dia akhirnya bikin mujizat lewat apa yang ada di tangan Musa. Tongkatnya jadi bikin mujizat. Ketika janda miskin diberkatin, dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Apa yang diberkatin? Dia diberkatin dari situ. Ketika ada janda yang lebih melarat, terlilit utang, dia hanya punya minyak. Dan ternyata dari minyak itu menjadi berlipat kali ganda. Jadi Bapak Ibu harus bertanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Tanggung jawab. Apapun itu, kembangkan dengan baik, kapasitasmu dengan baik. Ketika saya belajar mengajar dari muda, sekarang pun masih muda, saya belajar, saya kembangkan. Saya baca buku, saya belajar ikut seminar, saya berdoa, saya berpuasa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mencari kehendak Tuhan supaya saya mengajarkan tentang isi hati Tuhan, tentang kehendak Tuhan, bukan kehendak saya sendiri. Supaya apa yang saya ajarkan sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Saya berjalan dengan detak jantung Tuhan. Saya mengerti ritme cara kerja Tuhan, bukan ritme cara kerja sendiri, cara kerja sendiri. Bapak Ibu harus tahu ini supaya apa? Bapak Ibu mengerti dan diberkatin Tuhan. Kalau tidak, banyak orang Kristen hanya puas dengan apa yang dimiliki hari ini. Makanya tidak heran, harusnya ya, karena kita ini orang percaya, udah banyak mengerti pengertian, memiliki hikmat, diajarin orang-orang yang sukses, hamba Tuhan yang memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik, hikmat pengertiannya luar biasa, harusnya menjadi orang Kristen yang berhasil dan sukses. Memang tidak ada jaminan bahwa ikut Tuhan itu harus kaya raya, tidak ada jaminan. Tapi pasti diberkati, iya. Yang jelas diberkatin iya. Just enough bisa, more than enough juga bisa. Jadi ketika kita ini bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan akan percayakan
lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tuhan akan tambahkan sesuai dengan kapasitas kita. Makanya kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus memperbaiki diri kita. Harus bercermin pada diri kita apa yang kita lakukan selama ini. Apa benar-benar sudah dalam kontrol kendali Tuhan, dalam pusat kehendak Tuhan, sesuai dengan kapasitas Tuhan atau tidak. Ketika kita coba mengkoreksi diri kita sendiri, semakin tahu kelemahan kita mulai bangun, kita ciptakan yang terbaik, dan kita kembangkan kapasitas. Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Tuhan percayakan kekayaan yang lebih besar, supaya apa nih? Bumi ini bisa dikelola oleh orang-orang percaya. Uang bisa dikelola oleh orang-orang percaya. Uang bisa dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Tujuannya itu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bapak Ibu, ketika orang Kristen tidak mau berkat, benci dengan kekayaan. Ada beberapa orang yang sangat benci kalau pendeta ngajarin kekayaan, ngajarin sukses, ngajarin berhasil. Saya sering ngajarin jemaat harus sukses, jemaat harus berhasil, jemaat harus dipercayakan berkat Tuhan, jemaat harus kaya. Kenapa? Kalau orang Kristen itu benci dengan kekayaan, nggak mau dengan kekayaan, orang dunia mau kekayaan loh. Kalau orang Kristen nggak mau uang, orang dunia mau uang. Bapak Ibu, ketika uang dipegang orang dunia, kalau uang dipegang teroris, apa yang terjadi? Bikin kekacauan seluruh dunia. Kalau uang dipegang sama narkoba, bayangin apa yang terjadi? Kekacauan, kehancuran. Kalau uang dipegang sama germo, sama mucikari, apa yang terjadi? Banyak pelacuran merajalela di mana-mana. Jadi anak Tuhan harus bisa dipercayakan berkat supaya apa? Berkat yang ada dalam dunia itu bisa kita kelola dengan baik. Ingat kitab Amsal ya. Orang dunia mengumpulkan harta untuk orang fasik, mengumpulkan harta dikumpulkan untuk orang benar. Orang benar seperti apa? Orang benar yang bisa dipercayakan. Bapak Ibu, kalau kita ini setia dengan apa yang Tuhan kerjakan, dan kita tanggung jawab, Bapak Ibu akan diberkati dengan apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Saya percaya itu. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi orang-orang yang malas, orang-orang Kristen yang malas ini, dengerin baik-baik, orang Kristen yang malas-malas ini, yang mengharapkan pemberian, mengharapkan belas kasihan. Sekarang kan zamannya online nih. Bapak Ibu bisa jual apapun juga loh, lewat online, lewat WA, lewat TikTok, lewat media apapun juga, Facebook, bisa lakukan. Sekarang kan lagi nggak boleh kemana-mana. Toko juga harus dulu tutup. Restoran harus jualannya juga delivery doang, take away. Bisa jual lewat online. Jadi tidak ada alasan orang percaya sekarang hanya main TikTok doang. Tapi TikTok for business juga ada. Facebook for business juga bisa jualan. WA untuk bisnis juga bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen itu jadi malas. Dikit-dikit, apalagi hamba Tuhan nih. Hamba Tuhan ini banyak yang malas nih mengharapkan berkat. Hamba Tuhan harus bekerja. Kerjakan, kembangkan talentamu. Mau bisnis, jualan. Lakukan apa? Saya lakukan itu bertahun-tahun. Dan saya tidak pernah makan atau mengharapkan pemberian jemaat. Saya tidak pernah makan uang persembahan. Dan saya hidup sampai hari ini. More than enough. Saya tinggal di tempat bagus. Saya memiliki pakaian yang bagus dan tempat tidur yang bagus. Ya, Tuhan pelihara dengan baik. Tuhan akan berkatin dengan apapun yang dikerjakan tangan kita. Dan tentunya, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga, Bapak Ibu, permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Ketika kita semakin bergaul dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, memiliki keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan, dan tentunya kita semakin diremukkan. Di dalam peremukan itulah Tuhan taruhkan hikmat dan pengertian. Tuhan lembutkan proses hati kita. Tuhan pertajam kita. Semakin hikmat dan pengetahuan itu melimpah-limpah, pewahyuan melimpah-limpah, dan ujungnya apa? Kita menjadi orang yang pandai, smart, bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Ingat, seluruh harta bumi ini, bumi yang ada ini diciptakan untuk dikelola, dikuasai untuk orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya nggak bisa dipercayakan itu, orang dunia yang akan kelola. Orang dunia akan lebih bisa mengelola, lebih pintar mereka mengelola. Kita tidak boleh kalah dengan orang dunia. Kita harus smart, kita harus pintar, kita harus banyak belajar. Dengerin baik-baik, kita harus banyak belajar.
dengerin, ngumpul sama orang-orang hebat, dengerin mereka ngomong, baca bukunya, pelajarin. Saya itu orang yang suka belajar. Saya suka baca buku. Apapun yang ada informasi tentang pengetahuan pasti saya baca. Karena itu membuat wawasan saya luas. Bapak Ibu mau bicara apa sama saya? Mau ngomong tentang politik, saya bisa ngerti. Saya ngomong tentang bisnis, saya ngomong tentang apapun juga saya ngerti. Kenapa? Saya belajar. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang bodoh, yang linglung, nggak ngerti apa-apa. Sekarang kan zaman milenial, Bapak Ibu. Bayangin kalau nggak ngerti zaman milenial ini. Sedangkan anak-anak kita lahir di tahun milenial, nggak ngerti perkembangan mereka, kita nggak bisa nyambung dengan mereka loh. Bagaimana kita ngomong kebenaran kalau kita nggak nyambung dengan mereka? Nggak bisa tentunya. Orang-orang zaman sekarang, kalau masih prinsipnya kuno, nggak mau ngikutin perkembangan zaman, bukan mengikuti arus dunia, tapi kita harus mengikuti, kita harus punya knowledge, pengetahuan untuk masuk, masuk ke dalam dunia milenial ini. Kita akan ketinggalan zaman. Kalau orang ketinggalan zaman, mana bisa dipercayakan perkara besar? Tentunya tidak bisa. Hanya orang yang mau mengembangkan kapasitas yang ada, belajar dengan kapasitas saja, diberkatin Tuhan, baru kita bisa mempengaruhi dunia dengan Kristus. Saya mau Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang ada ini menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di bidangnya. Sukses yang berhasil dalam bekerja, dalam berusaha, menjadi orang yang diberkatin Tuhan, menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Tidak orang yang mengharapkan pemberian orang lain. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sukses dan berhasil, tentunya Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik buat keluarga, buat anak, buat istri, buat orang tua, bisa memberikan yang terbaik. Kita harus berikan yang terbaik, dan tentunya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu kalau melarat, susah, cari makan aja susah, buat makan susah, hidup kesana sini numpang. Jadi apa yang terjadi? Karena apa? Kenapa orang bisa melakukan seperti itu? Karena pengetahuan yang tidak dikembangkan, knowledge-nya tidak berkembang, tidak ada hikmat di dalamnya. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan, apapun juga. Mulai hari ini, cek Tuhan itu sebenarnya yang menonjol di saya itu apa? Kembangkan di situ. Menonjolnya dalam hal apa? Kembangkan itu. Sebenarnya punya kapasitas apa yang dominan. Kerjakan aja dari situ. Dari situ nanti punya passionnya apa? Punya passion di mana? Kembangkan itu passion kamu nih. Nanti dari situ Tuhan akan campur tangan. Dari situ Tuhan berkati. Kamu jadi importir nih. Cari barang yang semakin banyak dan jual aja. Cari koneksi yang lebih bagus lagi. Semakin koneksi bagus, nanti Tuhan akan bikin divine connection. Secara ilahi Tuhan akan kirim orang-orang tertentu, kita akan dikoneksikan dengan mereka, dan tanpa sadar Tuhan pertemukan dengan orang-orang itu dan kapasitas kita semakin besar. Tidak heran orang yang mau belajar itu secara ajaib dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang bisa mempromosikan apa yang orang tersebut lakukan. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ketika Bapak Ibu itu setia dan kembangkan, nanti ada hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ada campur tangan Tuhan secara ilahi. Nanti tanpa sadar Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang tertentu. Dan tanpa sadar, bisa saja siapapun juga yang dipertemukan dengan Bapak Ibu bisa mempromosi, bisa menjadi berkat, bisa mengkoneksi, bisa tiba-tiba bikin sesuatu breakthrough dan terobosan. Jadi orang Kristen jangan malas bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan saya percaya ketika kita dipercayakan dan bisa mengelola itu, Tuhan akan percayakan kapasitas yang besar. Tuhan selalu memberkati kita dari apa yang kita miliki. Dan Tuhan selalu memberkati dari hal kecil. Ketika kita bisa percayakan, bisa mengelola, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Dan tentunya untuk nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semuanya diberkatin Tuhan. Sukses dalam bisnismu, sukses dalam usahamu, sukses dalam keluargamu, dan sukses hubunganmu dengan Tuhan. Karaktermu semakin diubahkan Tuhan, semakin diremukkan Tuhan, semakin bisa dipercayakan Tuhan, semakin memancarkan kemuliaan Kristus, dan berkat jasmani, berkat rohani itu melimpah ruah, dan nama Tuhan dipermuliakan. God bless you.